Pada slide ini telah disajikan tabel yang meringkas apa yang sudah kita hitung di slide-slide sebelumnya. Nah, di kolom pertama, di mana kita membeli 100 bond B, nah di situ kita sudah menghitung harga yang harus kita bayar adalah 94.000, dan ini akan menjamin kita untuk mendapatkan 100.000 setelah 3 tahun, apapun interest rate-nya ya. Jadi ketika interest rate-nya tetap atau drop ke 1% atau naik ke 5%, tetap kita akan mendapatkan 100.000 setelah 3 tahun ketika kita pakai opsi yang ini nih. Kemudian ketika kita pakai opsi untuk membeli bond A sejumlah 98, harga yang harus kita bayar lebih murah. Namun ketika interest rate-nya drop ke 1%, nah ini ada masalah nih. Karena kita tidak punya uang cukup untuk bisa membayar redemption value dari bond yang kita terbitkan. Dan untuk di opsi ketiga, opsi bond C, di mana kita membeli 104 bond C, harga yang harus kita bayar pun tidak terlalu mahal ya, lebih murah dibandingkan opsi 1. Namun ketika interest rate-nya itu naik ke 5%, pada akhir tahun ketiga kita tidak punya dana yang cukup untuk membayar hutang-hutang kita sebesar 100.000. Nah, di sini kita perhatikan bahwa opsi kedua dan opsi ketiga itu memiliki resiko ketika interest rate-nya berubah. Dan untuk mengatasi hal ini ya, jadi dalam hal ini untuk memitigasi risiko perubahan interest rate itu kita bisa membeli bond yang yang jatuhnya itu sebelum dan sesudah dari 3 tahun gitu. Jadi yang kebetulan di sini pas contohnya di bond A itu jatuhnya di 2 tahun, di bond B, bond C itu jatuhnya di 4 tahun, dan itu berada mengapit hutang yang harusnya kita bayar di tahun ketiga ya. Dan itu hal seperti ini akan menjamin kita untuk memaksimalkan investment return kita dan juga memitigasi atau menghilangkan risiko perubahan interest rate. Nah, nanti kita akan coba bahas ini dengan detail. Sekarang kita akan berkenalan dengan istilah dari imunisasi yang dikenal dengan istilah Reddington immunization. Nah, jadi misalkan kita punya sebuah portfolio yang terdiri dari aset dan juga yang terdiri dari liability. Dan portfolio ini memenuhi kriteria dari Reddington immunization. Ya, jadi berikut adalah syarat-syarat dari sebuah portfolio itu memenuhi syarat Reddington immunization ada 3. Nah, syarat pertama, present value dari aset dan present value dari liability setidaknya harus sama ya. Atau yang aset harusnya lebih besar karena kita ingin membayar hutang-hutang kita tentunya. Gitu ya. Kemudian syarat kedua adalah terkait dengan duration. Jadi macular duration dari aset dan macular duration dari liability harus sama. Dan yang terakhir terkait dengan convexity, di mana macular convexity dari aset harus lebih besar dari macular convexity dari liability. Nah, ketiga syarat inilah yang menjadi syarat suatu portfolio itu memenuhi kriteria Reddington immunization. Dan jika suatu portfolio dari aset dan liability itu memenuhi Reddington immunization, maka portfolio itu akan immune, akan bertahan terhadap perubahan suku bunga pasar ya. Dan nanti akan kita coba bahwa yang kita lakukan itu adalah memenuhi ketiga sifat ini, dan kita akan coba juga bahwa ketika suku bunga pasar berubah tidak akan ada masalah dalam membayar liability kita. Sebelum membahas lebih jauh tentang Reddington immunization, nah, kita kembali dulu ke example yang sebelumnya, di mana kita ada 3 opsi ya tadi. Nah, opsi yang pertama itu, yang bond B itu, nah sekarang kita asumsikan atau kita anggap dia tuh sebagai liability kita. Liability dari portfolio kita. Dan bond A dan bond C itu akan kita anggap sebagai bagian dari portfolio aset. Nah, jadi dalam 3 tahun kita akan membayar sebesar 100.000, itu yang merupakan liability kita, dan bond A dan bond C itu yang kita anggap sebagai aset kita ya. Nah, kita tentu saja belum tahu mengenai ininya nih ya. 98 dan 104-nya saat ini kita belum tahu. Kita hanya tahu
kita harus beli berapa untuk menjadi aset kita supaya kita bisa memenuhi liability kita. Dan perhitungan ini akan kita kerjakan di slide berikutnya. Berikut adalah syarat yang pertama. Syarat pertama tuh adalah present value dari liability harus sama dengan present value dari aset. Dan tadi kita sudah lihat dalam tabel sebelumnya bahwa present value dari liability kita tuh adalah ini ya, 94232. Nah, ini harus sama dengan present value dari total aset yang kita punya, yaitu bond A dan bond C ya. Bond A itu kita nggak tahu sih ada berapa jumlahnya, jadi kita akan sebut dia sebagai mungkin, atau saya sebut saja sebagai bond A lah ya. Dan ini adalah portfolio yang terdiri dari bond A ya. Kemudian present value dari bond C. Nah, perhatikan bahwa di sini tanda yang saya gunakan itu adalah sama dengan, tapi sebenarnya harusnya adalah lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengannya. Karena yang aset tuh harusnya lebih besar. Tapi karena kita ingin memecahkan masalah matematik, nah kita tidak apa-apa pakai sama dengan dulu ya. Tidak ada masalah. Kemudian syarat yang kedua adalah mengenai duration, dan duration yang kita pakai adalah Maclaurin duration. Nah, sementara kita akan hitung duration dari liability dulu. Nah, ini sangat mudah ya. Maclaurin duration dari liability itu adalah 10.000 yang akan kita terima di 3 tahun lagi, berarti 3 dikali present value dari 10.000 ya, dibagi dengan present value dari 10.000 ya. Dan karena cuma ada satu pembayaran, inilah yang terjadi, sehingga ini bisa kita coret, sehingga Maclaurin duration dari liability itu adalah 3. Sementara mengenai aset, kita akan hitung Maclaurin duration-nya. Ada 2 bond ya, ada bond A dan portofolio yang terdiri dari bond A dan bond B. Untuk yang bond A itu ini adalah formulanya ya, 2 dikali present value dari bond A. 2-nya itu karena bond A itu akan kita terima setelah 2 tahun ya. Kemudian ditambah 4 dikali present value dari bond C gitu ya. Nah, ini kita bagi dengan ini ya, present value dari bond A dan bond C, yaitu adalah present value dari 10.000 ya sebenarnya. Ya. Nah, ini adalah persamaan yang akan kita coba pecahkan. Ini adalah persamaan pertama dan ini adalah persamaan kedua. Nah, persamaan ini akan kita coba pecahkan di slide berikutnya. Sekarang kita akan coba pecahkan kedua persamaan yang tadi. Nah, saya akan misalkan present value dari bond A itu adalah X dan present value dari bond B itu adalah Y. Nah, dari persamaan yang pertama kita dapatkan bahwa X plus Y itu adalah 94232, dan dari persamaan yang kedua itu kita dapatkan bahwa 2X ditambah 4Y. Nah, ini adalah duration yang bagian pembilangnya ya. Dibagi penyebutnya itu adalah present value dari 1000, yaitu 94232 ya. Jadi tadi sebenarnya ini. Dan ini kita harus sama dengankan dengan Maclaurin duration dari liability, yaitu 3 ya. Nah, ini adalah persamaan yang kedua. Jadi saya akan pindahkan 94232 itu ke sisi kanan. 3 dikali 94232. Nah, ini adalah persamaan kedua yang sudah final. Dan untuk menyelesaikan kedua persamaan ini, persamaan pertama saya akan kalikan 2 untuk mengeliminasi suku X-nya ya. Jadi kita dapatkan 2X ditambah 2Y. Persamaan pertama saya kalikan 2, jadi seperti ini. Dan ini kita bisa kurangin. 4Y dikurangin 2Y adalah 2Y. 2X dikurangin 2X itu habis. 3 dikali 94 dikurangin 2 dikali 94. Itu adalah 1 dikali 94 ya. Nah, semoga ini cukup jelas. Sehingga ini adalah setengah dikali 94232. Dan X-nya pun bisa kita cari. X-nya itu adalah dari persamaan yang pertama nih. Karena Y-nya itu adalah setengahnya, X-nya pun setengahnya ya. Sama aja. Dan ini kita dapatkan bahwa kita kembalikan ke sini ya. Berarti present value dari bond A itu adalah
setengah dari 94232, setengahnya itu adalah 47.116, dan present value dari bond C itu, ini harusnya bond C ya, sorry, adalah 47116. Dan dengan menggunakan kedua persamaan yang terakhir ini, kita bisa mendapatkan berapa banyak bond yang harus kita beli, berapa banyak bond A yang harus kita beli, dan berapa banyak bond C yang harus kita beli. Nah, jadi kita ingat-ingat kembali harga dari bond A itu, kalau tidak salah harga dari bond A itu satuannya 942,6 ya. Nah, ini kita sama dengankan dengan 47116 dikali dengan NA, dan kita dapatkan NA-nya itu adalah sekitar 49,985, atau kita bulatkan berarti ada 50 buah. Jadi kita harus membeli 50 bond A. Itu untuk aset yang ini, dan kemudian untuk yang ini adalah 88,49. Ini adalah harga dari bond C ya. Dan ini kalau kita hitung, setelah kita bagi, kita dapatkan ini adalah 53,03, atau dengan katanya 54. Berarti kita harus membeli 54 bond C dan 50 bond A untuk memitigasi risk kita, untuk mengimunisasi resiko kita, portfolio kita supaya bertahan terhadap perubahan interest rate.